Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Kang Aye Channel. Tentunya bersama saya hari ini, Kang Aye akan membantu adik-adik sekalian untuk berbagi pembahasan soal. Hari ini kita akan bahas 5 soal ya, soal SKD dan juga soal psikonomerik. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai dengan soal yang pertama. Di sini ada soal operasi bilangan ya, kemudian ada bilangan berpangkat juga gitu ya. Oke. Jika X sama dengan akar dari 3 pangkat 4, gitu ya. Kemudian Y-nya sama dengan 4 pangkat 3. Dan Z sama dengan akar X plus akar Y. Berapakah Y dibagi X plus Z? Baik. Yang pertama, coba kita cari dulu satu-satu. Kita punya X sama dengan akar dari 3 pangkat 4 itu kan berarti 3 kali 3. Berapa deh ya? 9 ya. 9 kali 3, 27. Berarti 27 kali 3 berarti 81. Oke. Berarti akar 81 berapa, Dek? Iya, mantap sekali. 9 ya. Kita punya X-nya adalah 9. Sedangkan Y-nya adalah 4 pangkat 3. Berarti kalau kita kalikan sebanyak 3 kali ya. Berarti 4 kali 4, 16 kali 4 berarti 64. Oke. Nah, sekarang kita cari Z-nya dulu deh. Z itu katanya akar X ditambah dengan akar Y, gitu kan? Sehingga kalau kita masukkan, X-nya kan 9 nih, Dek. Berarti akar 9 ditambah dengan akar Y-nya adalah 64. Kalau kita cari, maka akar 9 itu adalah, ya betul sekali, 3 ya. Sedangkan akar 64, iya berarti 8, betul ya. 3 tambah 8 nilainya adalah 11. Sekarang Z-nya sudah ketemu. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari Y kemudian dibagi dengan X plus Z. Yuk, coba kita masukkan satu-satu ya. Berarti Y-nya adalah 64 dibagi dengan X-nya itu 9 ditambah dengan 11. Good. Berarti 64 dibagi 9 tambah 11 berapa, Dek? 20 ya. Oke. Sekarang kita bagi 64 dibagi 20. Coba kita buang dulu nolnya. Berarti 64 ini dibagi 2. Berarti kan 6 bagi 2, 3. 4 dibagi 2 berarti 2. Berarti 32. Kalau 64 dibagi 2. Karena dibagi 20, maka ini masih dibagi 10 lagi. Kalau dibagi 10, maka naik komanya 1 angka. Nah, berarti kita punya nilainya adalah 3,2 atau 3,20 boleh deh ya. Ini dia. Nah, maka jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah nomor opsi yang C ya. 3,20. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut soal nomor 2. Oke, kita lihat. Di sini ada soal persen ya. 37% dikurangi 18% kalikan dengan 0,2. Oke. Baik, karena bentuknya koma, maka kita bikin dulu ini yang pertama. 37 itu kita ganti dalam bentuk koma ya. Berarti kan 37 per 100 ya. Ini kan kita punya 37 per 100. Oke. Kemudian dikurangi 18 per 100. Adik kalikan dengan 0,22 itu kan 22 per 100 ya. Karena di belakang koma ada 2 angka. Maka dia per 100. Oke. Sehingga kalau ini kita bagi 0,37 per 100 jadinya berapa, Dek? Oke. Komanya naik 2. 1, 2. Di sini ya. Berarti di sini kita punya 0,37. Sedangkan yang ini coba kita kalikan dulu. Yang 100 sama 100 berarti nolnya jadi 4 ya. Oke. Sekarang 18 kali 22. Coba kita kalikan. 18 kali 22. 8 kali 2 berapa, Dek? 16 ya. Berarti 6 simpan 1. 1 kali 2. 2 tambah 1 berarti 3. 2 kali 8 itu 16. Simpan 1. 1 kali 2. 2 tambah 1, 3. Maka kita punya 6. Ini jadi 9. Ini jadi 3. Dijumlah ya.
Oke, berarti kita punya adalah 396. Nah, kemudian karena dibagi dengan 1000, 10.000, oke, maka kita punya nilainya adalah, berarti kalau dibagi 10 itu berarti angkanya naik 1 ke depan ya, komanya ya. Kalau dibagi 10.000 berarti naik 4 kali. Coba kita lihat yang ini. Berarti ini 1 nolnya, 2 nolnya, 3 berarti 0, 4 berarti 0. Oke, berarti kan naik 4 kali karena di situ nolnya ada 4. Sehingga kita punya 0,0396. Oke, nah sekarang coba kita kurangi. 0,37 itu kira-kira berapa hasilnya kalau dikurangi dengan 0,0396. Oke, coba kita kurangi. Berarti karena ini tidak ada, berarti ini 0 deh ya. Ini 0 sama 0. Oke, ini 0, ini 0. Yuk, pertama, kita kurangi 0 kurangi 6, itu kan tidak bisa. Berarti harus pinjam sini. Ternyata dia nggak mampu, ya. Karena tak punya juga, ya. Makanya ini pinjam sini, ini kita coret, pinjam 1, berarti tinggal 6, maka ini jadi 10. Oke? Ya, sekarang 10 kurangi 9 bisa, tapi ini belum bisa. Kan harus dikerjakan dari yang paling akhir. Berarti ini pinjam juga ke sini, ini pinjam tinggal 9, ini jadi 10. Maka 10 kurangi 6 itu adalah 4, gitu ya. 9 kurangi 9 itu 0. 6 kurangi 3 itu 3. 3 kurangi 0 itu 3. Ini 0. Nah, berarti kita punya nilainya adalah 0,37 dikurangi 0,0396 itu jadinya 0,3304. Oke, gimana? Ada nggak jawabannya? Ada ya. Kita punya nilainya adalah yang A. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut soal nomor 3 ya. Di sini ada soal peluang. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita lihat soal model soalnya, kita perlu tahu bahwa rumus peluang, misalkan peluang suatu kejadian A, peluang A ya, berarti kita punya NA, jangan lupa dibagi dengan NS. Ini rumus yang dipakai untuk mencari peluang, di mana NA-nya itu adalah banyaknya kejadian yang diminta oleh soal, begitu ya. Sedangkan NS-nya itu banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sebuah soal peluang seorang terjangkit COVID-19 adalah 0,04. Saya tuliskan dulu ya. Berarti di sini kita punya bahwa peluang COVID nih. Peluang seseorang kena COVID itu adalah 0,004. Oke. Jika yang diperiksa 202.000 orang, berarti itu N-nya. Ini N. Ya, berarti 2.000. 2.000 orang. Nah, kemudian maka frekuensi harapan ditemukan seorang. Berarti frekuensi harapan ditemukan seorang itu terjangkit COVID kira-kira berapa? Oke. Nah, pertama, untuk mencari berapakah frekuensi harapan, rumus yang dipakai adalah ini COVID ya. Ini COVID. Oke. Maka peluang COVID dikalikan dengan N. N itu berarti banyaknya. Banyaknya yang, untuk yang di sini adalah banyaknya yang diperiksa. Oke. Berarti peluang COVID dikalikan dengan N-nya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mencari peluang COVID, berarti kan N COVID dibagi dengan NS. Ya kan? Nah, tapi di sini tidak perlu kita masukkan ini karena peluangnya sudah diketahui. Oke? Yaitu peluang 0,04. Berarti tinggal kita masukkan. 0,004 kita kalikan dengan N-nya. N-nya yang mana? Ini kita punya. Berarti 2.000. Ya. Sehingga kita lakukan, maka ini 2 kali 4 itu kan 8 deh. 8 ya.
kita tuliskan nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, ini 8.000. Tapi di sini kita punya, ini kan kita punya adalah 4/1000. Berarti kan kita bagi dengan 1000. Maka nilainya ini kita buang lagi untuk yang ini. Jadinya berarti 0,3 karena dibagi dengan 1000. Atau bisa kita buat dalam bentuk misalkan 4/1000 ini ya, kalikan dengan 2000. Sehingga ini bisa kita coret sehingga tinggal jadinya adalah 8 ya. Oke dia. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. 8. Oke. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut pada soal nomor 4. Di sini ada bangun ruang ya. Diketahui sebuah kubus mempunyai volume 125 cm kubik ya. Kemudian ditanya adalah luas permukaan. Yang pertama, kita harus tahu luas permukaan kubus. Kita tulis dulu ya. Luas permukaan kubus. Oke. Itu rumusnya adalah, karena kubus itu sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Sedangkan satu sisi kubus itu luasnya adalah S kuadrat. Maka kita punya rumus yang dipakai adalah 6S kuadrat. Ini kan luas satu sisi. Ya, berarti kan S kali S. Bentuknya kan persegi ya. Jadi rumus ini yang dipakai. Oke. Nah, kemudian yang diketahui adalah volume. Nah, berarti kan kita harus cari dulu volume kubus. Ya, volume kubus. Oke. Itu kan rumusnya adalah S pangkat 3. Ya. Sehingga dari sini volumenya diketahui adalah 125. Berarti adik masukkan. Ini 125. Ini sama dengan S pangkat 3. Nah sekarang berapakah nilai S-nya? Berarti coba kita bikin dulu 125 itu dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang pangkatnya 3. Kira-kira berapa deh ya? Berapa pangkat 3 hasilnya 125? Nah betul sekali. Kita punya 5 pangkat 3 sama dengan S pangkat 3. Sehingga pangkatnya ini bisa kita coret, maka ketemu S-nya itu adalah 5. Nah dari sini, adik tinggal masukkan ke sana. Maka diperoleh jadinya bahwa luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S-nya 5 berarti 5 kuadrat. 6 kali 5 kuadrat itu adalah 25. 6 kali 5 ini kalau kita cari dengan sabar, tabah, tawakal, maka ketemu 150 cm. Jangan lupa pangkat 2 karena dia bentuknya adalah bentuk luas ya. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah yang B. Oke. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Oke adik-adik, kita masuk pada soal yang terakhir yaitu soal nomor 5 ya. Ini soal rata-rata. Baik. Rata-rata nilai ulangan bahasa Inggris pada satu kelas adalah 40 anak. Berisi 40 anak adalah 7,5. Apalagi 2 anak, berarti ada 2 anak nih ya. Yang belum ikut ulangan diikutkan berarti nambah 2 orang. Dalam perhitungan rata-rata maka rata-ratanya menjadi 7,6. Berapakah nilai rata-rata kedua anak tersebut? Baik, ini berarti kita punya namanya rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan itu kan rumusnya adalah NA kalikan dengan rata-rata A ditambah dengan NB kalikan dengan rata-rata B dibagi dengan jumlah N-nya. Jumlah NA dengan NB. Ini rumusnya. Nah, rumus ini intinya adalah kalau adik lupa, kalau ada N dan rata-rata, coba adik kalikan. Ya, berarti N kalikan rata-rata. N kalikan rata-rata. Berarti ini bisa dong saya kalikan ke sini bahwa
NA plus B berarti langsung kalikan dengan rata-rata gabungan. Oke. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Coba kita lihat. Rata-rata ulangan satu kelas 40 anak itu 7,5. Berarti kan ini N-nya, ini rata-ratanya kan? Berarti coba kita kalikan. Berarti 40 adik kalikan dengan 7,5. Oke. Apabila ada 2 anak yang belum ikut, kemudian diikutkan, berarti kan nambah 2 deh ya. Nambah 2. Pertanyaannya adalah, 2 anak ini kan kita tidak tahu berapa nilainya. Berarti kita misalkan X nih. Nah ternyata rata-ratanya menjadi 7,6. Nah, itu dia. Berarti kan ini kita punya rata-ratanya jadi 7,6. Kita lihat, setelah nambah itu N-nya jadi berapa? Berarti kan awalnya 40. Kemudian nambah 2, maka di sini jadinya 42. Berarti kita punya 42. Ini penjumlahan dari 40 plus 2. Ini ya. Nah, dari sini coba kita kalikan. Ya, kita kalikan sekarang pertama 75 kita kalikan dengan 4. Ya. Nah, ini kalau dikalikan kan komanya hilang ya, jadi 75 kalikan 4. Berarti ini jadinya 20, simpan 2. 7 kali 4 itu adalah 28 tambah 2, 30. Berarti 300. Oke, ini kita punya nilainya adalah 300. Ditambah 2X, sekarang 42 kali 76. 42 kali 76. 2 kali 6 itu 12, simpan 1. 4 kali 6, 24 betul. Tambah 1 jadi 25, good. 7 kali 2 itu 14, simpan 1. 4 kali 7 adalah 28. Tambah 1, 2, 29. Oke, coba kita jumlah deh ya. Ini 2, ini 9, ini 1, ini simpan 1. Di sini 11 ya. Kemudian ini 3. Oke. Kayak kita cek, komanya kan 1 ya. Berarti ini jadinya 319,2. Berarti ini 319,2. Good. Sekarang 2X itu sama dengan, maka ini pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Nah, ketika dia pindah positif, dia berubah jadi negatif. Dikurangi dengan 300 ya. Maka kita punya 319,2 kurang 300. 19,2. Ini sama dengan 2X. Maka X-nya adalah 19,2 dibagi 2. Berapa, Dek? Oke. Berapa kira-kira? 9? Iya, betul sekali. Ini jadinya 9,6. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor terakhir ini adalah yang E. Gimana? Gampang kan? Untuk 5 soal periode ini gitu ya. Adik-adik sekalian, semoga ini bermanfaat buat adik-adik yang pengen ikut tes kedinasan, sekolah kedinasan, atau mungkin CPNS, atau mungkin yang pengen nyoba tes TNI Polri. Semoga ini berguna, dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Saya Kang Aye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.